Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Grafik History. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita sejarah yang tidak hanya menarik, tetapi juga penuh pelajaran berharga. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkapkan tradisi-tradisi yang telah diwariskan turun-temurun di berbagai daerah Nusantara, mulai dari pembuatan gerabah yang dilakukan secara tradisional oleh kaum perempuan, hingga kehidupan perladangan berpindah yang masih dipraktikkan oleh suku-suku di Kalimantan. Di tempat-tempat ini, kita tidak hanya menemukan cara-cara kuno dalam bertahan hidup, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang sangat erat dengan alam dan budaya. Bagaimana orang-orang di desa Flores dan Kalimantan menjaga tradisi mereka meskipun dunia semakin modern? Dan bagaimana peran perempuan dalam masyarakat ini, yang seringkali tak banyak diketahui? Yuk, kita mulai menyelami kisah-kisah menarik ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang selalu kami hadirkan di sini. Di Indonesia, masih dapat kita temukan berbagai jejak dan tanda yang menunjukkan bahwa tradisi-tradisi dari zaman prasejarah tidak sepenuhnya lenyap di telan waktu. Bahkan ketika bangsa ini telah memasuki era sejarah yang terdokumentasikan secara tertulis, dan terus berlanjut hingga masa kini, sejumlah warisan budaya dari masa lampau tetap bertahan, bertransformasi, dan menyatu dalam kehidupan masyarakat modern. Hal ini membuktikan bahwa prasejarah bukanlah sebuah babak yang terputus dari masa kini, melainkan bagian dari proses panjang kebudayaan yang terus berkembang. Sumber-sumber etnografi yang dikumpulkan melalui penelitian antropologis memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana sejumlah suku di Indonesia masih menjalani kehidupan yang memperlihatkan ciri khas dari masa prasejarah. Misalnya, dalam kebudayaan masyarakat pedalaman Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, hingga Sumatera bagian pedalaman, masih terdapat struktur sosial dan pola kehidupan yang sangat mirip dengan kehidupan masyarakat awal bercocok tanam ribuan tahun lalu. Hal ini mencakup sistem pertanian ladang berpindah, sistem barter, serta bentuk-bentuk upacara adat yang berkaitan dengan alam dan siklus kehidupan. Unsur-unsur budaya prasejarah ini tidak hanya hadir dalam aspek ekonomi tradisional atau struktur sosial sederhana, tetapi juga melekat kuat dalam sistem kepercayaan masyarakat. Salah satu warisan paling mencolok adalah tradisi pemujaan terhadap nenek moyang. Tradisi ini menjadi fondasi utama dalam pandangan hidup banyak masyarakat adat di Indonesia. Ia tidak hanya hadir dalam bentuk ritual dan persembahan, tetapi juga tercermin dalam peninggalan arkeologi seperti bangunan megalitik, termasuk menhir, dolmen, dan waruga, yang banyak ditemukan di wilayah-wilayah seperti Nias, Sumba, dan Sulawesi Tengah. Tradisi ini mencerminkan keyakinan akan adanya hubungan spiritual yang kuat antara dunia orang hidup dengan dunia para leluhur. Menariknya, meskipun kemudian masuk berbagai pengaruh keagamaan dari luar, seperti Hindu-Buddha yang datang melalui jalur perdagangan India, Islam yang menyebar lewat jalur maritim dan dakwah, serta Kristen yang masuk melalui kolonialisme Eropa. Alam pikiran masyarakat Indonesia tidak serta-merta menggantikan kepercayaan lamanya. Sebaliknya, proses akulturasi terjadi secara bertahap dan berlapis, sehingga unsur-unsur spiritual prasejarah tetap bertahan di bawah permukaan keyakinan formal. Inilah yang menyebabkan struktur keagamaan masyarakat Indonesia seringkali bersifat sinkretik, yaitu perpaduan antara ajaran baru dengan kepercayaan asli yang telah mengakar selama ribuan tahun. Keberadaan masyarakat di Kepulauan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah geologis dan biologisnya. Kepulauan ini telah dihuni oleh manusia sejak masa pasca Pleistosen, atau sekitar lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ketika daratan Asia Tenggara masih menyatu melalui paparan Sunda. Bukti-bukti arkeologi seperti alat-alat batu, lukisan gua di Sulawesi, dan kerangka manusia purba seperti Homo floresiensis dan Homo erectus menjadi saksi bisu dari keberadaan awal manusia di wilayah ini. Hal ini menegaskan bahwa faktor-faktor biologis dan kultural yang membentuk masyarakat Indonesia saat ini memiliki akar yang sangat dalam di masa prasejarah. Meskipun gelombang demi gelombang migrasi bangsa dan budaya datang silih berganti, baik dari Asia, Timur Tengah, maupun Eropa, struktur biologis penduduk Indonesia tidak mengalami perubahan drastis secara umum. Sebaliknya, perubahan-perubahan yang terjadi lebih bersifat halus dan berlangsung dalam kurun waktu panjang melalui proses mikroevolusi. Salah satu contoh nyata adalah proses pemungilan tubuh manusia, yaitu adaptasi fisik terhadap lingkungan tropis yang lembab dan panas, yang membuat tinggi badan rata-rata penduduk Indonesia relatif lebih pendek dibandingkan dengan populasi dari wilayah beriklim sedang atau dingin. Adaptasi terhadap lingkungan tropis yang penuh tantangan ini juga memengaruhi perbedaan morfologis antar populasi di berbagai wilayah. Misalnya,
Masyarakat di pegunungan biasanya memiliki struktur tubuh dan kebiasaan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat di pesisir. Variasi tersebut dapat dilihat dalam ciri-ciri anatomi kerangka historis maupun populasi modern saat ini. Dari segi genetika, arus genetik Mongoloid yang berasal dari Asia Timur terlihat semakin dominan terutama di wilayah barat dan utara Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bagian utara. Sebaliknya, unsur genetik Australomelanesid lebih kuat di bagian timur dan selatan Nusantara, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Tak hanya itu, unsur genetik Kaukasid juga hadir meskipun dalam proporsi yang lebih kecil. Arus gen ini masuk melalui interaksi sejarah dengan bangsa-bangsa dari luar, seperti Arab dan India pada masa perdagangan laut, serta Portugis, Inggris, dan Belanda pada masa kolonialisme. Mereka membawa pengaruh budaya dan juga warisan genetik yang kemudian membaur dengan populasi lokal melalui pernikahan antar bangsa. Proses pembauran ini tidak terjadi satu kali, melainkan berlangsung berulang kali dalam berbagai periode sejarah, menciptakan dinamika sosial dan biologis yang sangat kompleks. Pembauran genetik yang terus berlangsung, termasuk hibridisasi antara populasi lokal dan populasi pendatang, menambah keragaman rasial dan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai salah satu komunitas paling majemuk di dunia. Komposisi ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu gelombang migrasi, melainkan harus dipahami sebagai hasil interaksi jangka panjang antara berbagai suku bangsa dan ras selama puluhan ribu tahun. Inilah yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, dan tradisi yang luar biasa, sekaligus menyimpan potensi besar untuk memahami dinamika sejarah manusia di kawasan Asia Tenggara. Dalam sejarah demografi Indonesia, pertumbuhan populasi mengalami peningkatan yang cukup pesat, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki kondisi alam subur dan mendukung kegiatan pertanian. Daerah-daerah seperti dataran tinggi Jawa, lembah-lembah subur di Sumatera, serta sebagian wilayah Sulawesi dan Bali, menjadi pusat-pusat agraris yang mampu menopang jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah-wilayah tandus atau pegunungan yang sulit diakses. Di sanalah terjadi konsentrasi populasi, mencerminkan keterkaitan erat antara potensi lingkungan alam dengan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kehidupan sosial dan ekonomi. Mobilitas manusia, baik yang berlangsung secara internal antar pulau maupun yang melibatkan perpindahan dari dan keluar wilayah Nusantara, merupakan fenomena yang telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Proses migrasi ini tidak pernah bersifat satu arah semata, meskipun dalam beberapa periode terdapat kecenderungan dominan, seperti arus migrasi dari daratan Asia ke Kepulauan Indonesia atau dari barat ke timur Nusantara. Perjalanan manusia yang melintasi wilayah ini membawa serta pengaruh budaya, teknologi, dan genetik yang memperkaya khazanah kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring berkembangnya jaringan transportasi, perhubungan antar pulau semakin lancar, terutama sejak masa klasik hingga kolonial, dan makin intensif pada era modern. Proses pemencilan atau keterasingan populasi lokal yang dahulu terisolasi mulai terurai sedikit demi sedikit. Interaksi yang semakin luas antara kelompok-kelompok masyarakat menyebabkan terjadinya pembauran genetik secara terus-menerus, memperkuat proses hibridisasi yang telah berlangsung sejak lama. Namun, sifat geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan fenomena keterpencilan tidak sepenuhnya hilang. Masih terdapat kantong-kantong populasi yang relatif terpencil, terutama di wilayah-wilayah pegunungan, pulau-pulau kecil, atau kawasan dengan akses terbatas, yang menyebabkan variasi genetik dan budaya tetap terjaga dalam komunitas-komunitas tersebut. Dari segi fisik, populasi Indonesia menunjukkan keragaman biologis yang sangat luas. Tinggi badan masyarakat Indonesia bervariasi, umumnya berada dalam rentang sekitar 135 hingga 180 cm, dengan berat badan antara 30 hingga 75 kg. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor gizi, lingkungan, dan adaptasi biologis jangka panjang. Di beberapa wilayah, seperti di pegunungan atau daerah dengan sumber pangan terbatas, ditemukan kelompok masyarakat dengan postur tubuh relatif lebih kecil, yang merupakan bentuk penyesuaian biologis terhadap kondisi lingkungan yang menantang. Perbedaan antara jenis kelamin dalam hal besar dan bentuk tubuh umumnya tidak terlalu mencolok. Tingkat kegemukan atau obesitas dalam masyarakat tradisional juga tergolong rendah, karena pola makan alami dan gaya hidup aktif yang lebih mendekati kehidupan berburu atau bercocok tanam. Warna kulit penduduk Indonesia mencakup spektrum luas, mulai dari kuning terang hingga coklat gelap kehitaman, mencerminkan pengaruh kombinasi genetik dari kelompok ras Mongoloid dan Australomelanesid. Warna rambut pun bervariasi antara hitam pekat hingga coklat tua, dengan tekstur yang berkisar dari lurus, ikal, hingga keriting, tergantung pada wilayah geografis dan asal-usul populasi.
Bentuk kepala masyarakat Indonesia juga menunjukkan variasi penting dalam studi antropologi fisik. Di wilayah barat dan utara, proses brakikefalisasi, yakni membundarnya kepala, lebih sering ditemukan, yang merupakan salah satu ciri kelompok ras Mongoloid. Sementara itu, di wilayah timur dan selatan, bentuk kepala yang lonjong atau sedang masih banyak dijumpai, mencerminkan pengaruh kuat dari kelompok ras Australomelanesid. Bentuk wajah pun bervariasi. Di barat, wajah cenderung lebih lebar dan datar dalam arah muka ke belakang, sedangkan di timur, wajah lebih menonjol ke depan, terutama di bagian mulut dan rahang bawah, yang juga merupakan karakteristik dari warisan Australomelanesid. Beberapa ciri khas lainnya terlihat pada bentuk dan ukuran hidung, yang secara umum sedang lebarnya di seluruh Nusantara, serta pada bagian mulut dan gigi. Di bagian barat Indonesia, gigi menunjukkan karakteristik Mongoloid, seperti gigi seri yang menembilang, shovel-shaped incisors. Fenomena bercak biru atau kelabu pada punggung bayi, yang dikenal sebagai capun atau toh, sangat sering ditemukan dan merupakan ciri yang umum pada bayi keturunan Asia Timur dan Asia Tenggara. Dalam kajian dermatoglifi atau pola sidik jari, pola busur ditemukan dalam jumlah sangat sedikit, selaras dengan populasi Mongoloid pada umumnya. Pola-pola lain seperti pada telapak tangan dan kaki juga menunjukkan kecocokan dengan ciri rasial dari Asia Timur. Pola ini merupakan salah satu indikator biologis yang relatif stabil dan sulit dipengaruhi oleh lingkungan luar, sehingga digunakan dalam studi perbandingan ras dan migrasi manusia. Dalam sistem golongan darah, distribusi genetik di Indonesia kembali memperlihatkan pola yang mendukung temuan sebelumnya. Sistem ABO menunjukkan bahwa golongan darah B memiliki persentase tinggi di bagian barat Indonesia, sementara golongan darah A2 sangat jarang ditemukan. Golongan darah RH negatif tidak ditemukan sama sekali, menunjukkan ketidakhadiran pengaruh Kaukasid yang dominan. Di sisi lain, sistem darah M dan N memperlihatkan pergeseran dari barat ke timur dan dari utara ke selatan, di mana M menurun dan N meningkat. Dalam sistem RH, gen R1 mendominasi, yang merupakan ciri umum populasi dari Asia Timur hingga Australia. Hal ini memperkuat hipotesis tentang jalur migrasi manusia dari daratan Asia ke wilayah timur Nusantara melalui jalur darat dan laut sejak ribuan tahun lalu. Sistem darah lain seperti Lewis, Kidd, dan Diego juga ditemukan pada masyarakat Indonesia, meskipun distribusinya tidak merata. Kehadiran hemoglobin abnormal seperti talasemia juga ditemukan di sejumlah daerah, yang merupakan bukti kesamaan biologis antara penduduk Indonesia dan populasi Asia Tenggara lainnya. Talasemia, yang merupakan bentuk mutasi hemoglobin yang diwariskan secara genetik, biasanya berkembang dalam populasi yang lama tinggal di daerah tropis dan subtropis sebagai bentuk perlindungan terhadap malaria. Tak kalah menarik, bahkan kotoran telinga pun menjadi indikator biologis. Di wilayah barat Indonesia, lebih banyak ditemukan jenis kotoran telinga kering, yang merupakan ciri khas populasi ras Mongoloid. Sebaliknya, kotoran telinga basah lebih umum pada populasi ras Kaukasid dan Afrikanoid. Meskipun tampak sepele, temuan ini justru memperkaya pemahaman ilmiah kita terhadap keberagaman hayati manusia di wilayah kepulauan seperti Indonesia. Dengan memahami semua perbedaan biologis dan genetik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa penduduk Indonesia merupakan hasil dari perpaduan kompleks berbagai ras dan budaya dunia. Keberagaman ini bukan hanya menjadi kekayaan warisan budaya, melainkan juga aset ilmiah untuk memahami evolusi manusia, pola migrasi purba, dan adaptasi genetik terhadap lingkungan tropis yang khas di wilayah kepulauan Asia Tenggara. Menariknya, dalam aspek biologis lainnya, masyarakat Indonesia masa kini masih menunjukkan beberapa ciri warisan evolusioner yang mengindikasikan adaptasi jangka panjang terhadap lingkungan dan pola hidup tertentu. Salah satu contohnya adalah masih banyaknya kepekaan terhadap konsumsi susu, yang disebabkan oleh tidak adanya enzim laktase pada sebagian besar populasi dewasa. Ini menandakan bahwa kebiasaan mengonsumsi susu sebagai bagian dari makanan sehari-hari belum berlangsung lama dalam sejarah biologis masyarakat Indonesia. Berbeda dengan masyarakat pastoral di Eropa dan Asia Tengah yang sejak lama mengandalkan susu hewan ternak sebagai sumber gizi utama, masyarakat Nusantara tidak mengalami tekanan seleksi alam yang sama terhadap konsumsi laktosa. Dalam hal persepsi rasa, khususnya terhadap zat kimia penylthiocarbarmide, PTC, populasi Indonesia tergolong memiliki tingkat kepekaan yang relatif rendah. Dalam studi genetika populasi, kemampuan merasakan rasa pahit dari PTC sering dikaitkan dengan kemampuan mendeteksi senyawa beracun dalam tanaman liar, suatu keunggulan bagi masyarakat pemburu peramu. Namun dalam masyarakat yang telah beralih ke pola hidup agraris,
Sensitivitas terhadap zat ini cenderung menurun karena pola makan lebih stabil dan bahan pangan lebih terkontrol. Ciri biologis lain seperti buta warna, khususnya yang terkait dengan kromosom X dan lebih umum terjadi pada laki-laki, ternyata juga memiliki tingkat kejadian yang lebih rendah di Indonesia dibandingkan dengan populasi Kaukasit. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa faktor genetik dan sejarah seleksi alam turut membentuk keberagaman populasi manusia dalam aspek yang sangat spesifik. Tekanan darah masyarakat Indonesia pun cenderung lebih rendah, yang bisa dikaitkan dengan gaya hidup tradisional di lingkungan pedesaan yang relatif aktif secara fisik dan jauh dari konsumsi makanan olahan tinggi garam atau stres urban. Pola hidup agraris, meskipun sederhana, telah menciptakan suatu keseimbangan alami dalam sistem fisiologis tubuh yang mendukung kesehatan jangka panjang. Dalam aspek demografi, jumlah anak dalam satu keluarga tidak banyak berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun tren penurunan angka kelahiran mulai terlihat seiring dengan meningkatnya pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan. Usia akil balik perempuan umumnya berada pada kisaran 12,5 hingga 14,5 tahun, sedangkan laki-laki sekitar 15 tahun. Sementara itu, usia harapan hidup mengalami peningkatan secara perlahan, kini mencapai 40 hingga 50 tahun, angka yang menunjukkan kemajuan dalam sanitasi, pengobatan, serta adaptasi terhadap tantangan lingkungan. Semua ciri ini menunjukkan bahwa populasi Indonesia mengalami transformasi yang nyata setelah melewati masa kemahiran teknologi awal. Perubahan biologis, sosial, dan budaya terus berlangsung sebagai hasil dari interaksi panjang antara manusia dengan lingkungannya, serta pengaruh dari migrasi dan pembauran genetik. Secara antropologis, dua komponen rasial utama masih sangat nyata dalam populasi Indonesia. Unsur Mongolit, khususnya subras Melayu Indonesia, mendominasi bagian barat dan utara Indonesia, sementara unsur Australomelanesid lebih kentara di wilayah timur dan bagian selatan. Di wilayah-wilayah perbatasan antara kedua pengaruh ini, pembauran genetik berlangsung cukup intens, tetapi di beberapa kantong populasi di bagian barat masih ditemukan komunitas dengan ciri Australomelanesid yang cukup menonjol. Hal ini menunjukkan bahwa pembauran bukanlah proses yang seragam, melainkan berlangsung dengan pola-pola lokal yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sejarah migrasi, serta isolasi budaya. Salah satu tradisi penting yang mencerminkan keberlanjutan budaya adalah hidup bercocok tanam. Tradisi ini bukan hanya soal bertani, tetapi mencakup seluruh pola hidup, sistem nilai, dan teknologi yang digunakan masyarakat agraris. Di beberapa tempat di Indonesia, masih dapat dijumpai teknik-teknik tradisional dalam membuat gerabah yang mencerminkan kesinambungan dengan masa bercocok tanam awal, ribuan tahun silam. Peneliti seperti Aceh Kruid dan HR van Heekeren mencatat bagaimana masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan bagian barat masih mempertahankan teknik membuat gerabah yang sangat sederhana, mirip dengan temuan arkeologis dari zaman Neolitik. Semua proses dilakukan dengan tangan, tanpa roda putar, dan alat yang digunakan hanya berupa batu kali sebagai tatap atau landasan. Bentuk dan hasil akhir dari gerabah tersebut sepenuhnya tergantung pada keterampilan dan kepekaan tangan pembuatnya, suatu bentuk teknologi yang berpijak pada keahlian manusia dan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun. Teknologi tradisional semacam ini mencerminkan keterkaitan erat antara manusia dengan alam dan komunitasnya. Ia tidak hanya menciptakan alat fungsional, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan sistem sosial. Melalui teknik membuat gerabah, kita dapat melacak jejak teknologi masa lalu yang berkembang dari kebutuhan praktis, lalu menjadi simbol keterampilan dan warisan pengetahuan. Dengan demikian, sejarah biologis dan teknologi masyarakat Indonesia merupakan kisah panjang tentang adaptasi, pembauran, dan kesinambungan. Di dalamnya tercermin dinamika kompleks antara warisan genetik, lingkungan alam, dan kemampuan manusia untuk menciptakan budaya yang sesuai dengan konteks hidupnya. Dari enzim laktasi yang belum berkembang, hingga teknik membuat gerabah yang masih bertahan, semua adalah fragmen penting dari mozaik besar sejarah manusia di Nusantara. Jejak tradisi membuat gerabah yang diwariskan secara turun-temurun bukan hanya menunjukkan kelangsungan teknologi sederhana, tetapi juga memperlihatkan struktur sosial yang menyertainya. Heekeren dan R.P. Soejono mencatat satu contoh penting dari desa Beru di wilayah Sopeng, Sulawesi Selatan. Di desa ini, pekerjaan membuat gerabah adalah sebuah kegiatan yang sangat khas dan sepenuhnya menjadi domain kaum perempuan. Para lelaki hanya terlibat dalam tahap awal, yakni menyiapkan tanah liat yang menjadi bahan dasar. Proses selanjutnya, mulai dari pembentukan hingga pembakaran, sepenuhnya dilakukan oleh perempuan. Menariknya, dalam proses pembakaran gerabah, terdapat larangan-larangan yang bersifat tabu.
Salah satu yang paling mencolok adalah larangan berbicara dengan perempuan yang sedang melakukan pembakaran. Pelanggaran terhadap larangan ini dipercaya akan mendatangkan malapetaka, yaitu pecahnya gerabah yang sedang dibakar. Larangan ini tidak hanya mencerminkan unsur magis dalam kepercayaan masyarakat setempat, tetapi juga merupakan bentuk simbolik dari dominasi peran perempuan dalam ritual produksi. Secara tidak sadar, tabu-tabuan tersebut menjadi alat sosial yang memperkuat posisi dan otoritas perempuan dalam proses produksi. Kecenderungan ini kemungkinan besar merupakan warisan dari masa-masa prasejarah, terutama era bercocok tanam dan perundagian, ketika pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin mulai terbentuk lebih tegas. Dalam konteks ini, peran perempuan bukan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan sosial, tetapi sebagai penjaga pengetahuan teknis dan budaya yang sangat vital. Pembuatan gerabah menjadi salah satu simbol penting dari peran produktif dan simbolik perempuan dalam tatanan sosial kuno. Fenomena serupa tidak hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Berdasarkan catatan etnografis dari berbagai tempat, pola ini muncul berulang kali. Di Ban Phan Luang, dekat Luang Prabang di Laos, di Isabela, Kepulauan Masbate, dan Bataan di Filipina, di Stingmore dan Ban Nong Suakin Ma di Thailand, serta di Kepulauan Amplet dan Pulau Godenok yang terletak di Tenggara Papua, pola peran perempuan dalam produksi gerabah tampak begitu menonjol. Bahkan di Desa Oralan di Timor Leste, Elsie Glover mencatat kesamaan pola ini, yang memperkuat dugaan bahwa tradisi ini merupakan bagian dari struktur budaya luas yang pernah tersebar di kawasan Asia Pasifik bagian selatan. Pembuatan gerabah, dengan segala teknik dan nilai simboliknya, menjadi pintu masuk penting untuk memahami dinamika sosial dan peran gender dalam masyarakat prasejarah. Kegiatan ini bukan sekadar soal produksi alat rumah tangga, tetapi juga merupakan ruang kultural di mana identitas sosial dibentuk dan diwariskan. Di Pulau Jawa, teknik pembuatan gerabah menunjukkan perkembangan yang lebih lanjut. Di beberapa daerah, teknik tradisional mulai bergabung dengan teknologi sederhana yang lebih maju, yakni pemanfaatan roda pemutar yang dikombinasikan dengan tatap. Penggunaan roda pemutar memungkinkan efisiensi dan konsistensi bentuk gerabah, sebuah langkah maju dalam evolusi teknologi kerajinan tangan. Daerah-daerah yang masih mempertahankan teknik ini antara lain Tuban di Jawa Timur, Bantul di Yogyakarta, Gunung Tangkil di dekat Bogor, dan Desa Anjun di dekat Pamanukan. Meskipun teknologi roda sudah diperkenalkan, semangat tradisional dan kearifan lokal tetap hidup dalam setiap gerabah yang dihasilkan. Setiap lekukan dan pola yang diukir mencerminkan keahlian yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta nilai-nilai budaya yang melekat kuat dalam komunitas. Gerabah bukan hanya wadah fungsional, tetapi juga artefak budaya yang merekam dinamika sosial, kepercayaan, dan struktur gender dalam masyarakat kita. Melalui kajian terhadap tradisi membuat gerabah ini, kita tidak hanya memahami aspek teknologinya, tetapi juga mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang peradaban manusia di Nusantara. Peran perempuan yang kuat, pelestarian teknik kuno, serta variasi regional yang kaya, semuanya menyatu dalam narasi panjang perkembangan budaya dan teknologi di Indonesia. Tidak jauh dari pusat budaya Sunda kuno, di wilayah Cangkuang, Garut, kita menjumpai satu lagi tradisi membuat gerabah yang mencerminkan kelangsungan teknologi sederhana dari masa lampau. Di sisi timur Danau Cangkuang, tepatnya di Pasir Sempur dan Sadang Gentong, Desa Karangsari, para perempuan setempat masih mewarisi keterampilan membuat gerabah secara turun-temurun. Tradisi ini bukan hanya sekadar keterampilan teknis, tetapi juga sebuah warisan budaya yang terus hidup di tengah arus perubahan zaman. Yang menarik, di kedua tempat ini teknik pembuatan gerabah tidak melibatkan roda pemutar maupun tatap. Segala proses dilakukan dengan tangan dan alat bantu sederhana. Para perajin hanya menggunakan talenan kayu sebagai landasan, sebuah batu untuk menghaluskan permukaan, serta kerok dari kulit bambu sebagai alat penggaruk. Ini adalah bukti nyata dari keuletan dan kecermatan yang diwariskan dari masa bercocok tanam, ketika teknologi masih bersahaja namun penuh nilai fungsional dan artistik. Bahan-bahan dasar untuk membuat gerabah berasal dari tanah liat, tanah endapan yang disebut serang, serta pasir, keusik. Dalam pola kerja yang terbangun secara alami dalam masyarakat tradisional ini, para lelaki bertugas mengumpulkan atau membeli bahan-bahan tersebut, sementara proses pembentukan, pengeringan, dan pembakaran dilakukan oleh para perempuan. Ini menunjukkan adanya pembagian kerja berbasis gender yang telah terstruktur secara sosial dan kultural sejak lama. Di antara dua lokasi tersebut, Pasir Sempur menunjukkan teknik yang lebih sederhana. Talenan yang digunakan di sini hanyalah sepotong papan berbentuk persegi,
berukuran kira-kira 24 x 15 cm dan tebal sekitar 1,5 cm. Di atas papan kecil inilah seluruh proses membentuk gerabah dilakukan dengan tangan kosong. Setelah bentuk dasar selesai dan gerabah dijemur setengah kering, tahap penghalusan dilakukan menggunakan batu dan kerok, untuk meratakan bekas jari yang masih tampak pada permukaan. Sementara itu, Sadang Gentong menawarkan sebuah variasi teknik yang sedikit lebih kompleks. Di sini, talenan yang digunakan berjumlah dua, satu melekat di tanah dan satu lagi ditempelkan di dasar gerabah yang akan dibentuk. Talenan yang berada di bawah gerabah itu dapat berputar seiring gerabah dibentuk, meski tanpa sistem roda seperti di tempat lain. Teknik ini memungkinkan perajin memutar gentong perlahan, sambil memberi tekanan dengan kedua tangan untuk membentuk dinding gentong agar rapi dan simetris. Salah satu proses paling menarik dan khas dari Sadang Gentong adalah teknik pilin tanah liat. Untuk membentuk bagian atas gentong, tanah liat dipilin-pilin menyerupai tali, lalu ditempelkan secara melingkar dan bertingkat, satu lapis demi satu lapis, hingga tercapai tinggi yang diinginkan. Ini mengingatkan kita pada teknik child pottery yang juga dikenal di berbagai kebudayaan kuno di dunia. Setelah pilinan membentuk tubuh gentong, barulah dilakukan tahap penyempurnaan dengan tekanan lembut dari tangan sambil memutar gerabah di atas talenan. Proses ini diakhiri dengan pembentukan bagian tepi gentong yang juga menggunakan pilinan tanah liat, lalu disatukan dan dirapikan dengan teknik tekanan dan pemulusan. Teknik seperti ini bukan hanya mengajarkan kita tentang bagaimana nenek moyang memproduksi barang kebutuhan rumah tangga, tapi juga menyimpan nilai artistik dan spiritual yang kuat. Dalam setiap putaran tangan, setiap pola yang terbentuk, tersimpan jejak kehidupan masa lalu, dari keahlian teknis, kepercayaan magis, hingga struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusat dari kegiatan produksi domestik yang bernilai tinggi. Tradisi gerabah di Cangkuang dan sekitarnya menjadi saksi hidup bahwa warisan budaya tidak selalu berupa bangunan megah atau prasasti batu. Kadang, ia tersembunyi dalam keseharian, dalam sepotong tanah liat yang dibentuk dengan cinta, kesabaran, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gerabah bukan hanya benda, ia adalah cerita, tentang ketekunan, tentang tangan-tangan perempuan yang menciptakan bentuk dari tanah, dan tentang kesinambungan budaya yang tak lekang oleh waktu. Perbedaan teknik pembuatan gerabah antara pasir sempur dan Sadang Gentong ternyata tidak hanya terletak pada proses pembuatannya, tetapi juga pada jenis benda yang dihasilkan. Di pasir sempur, para perempuan hanya memproduksi benda-benda kecil yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti cowet untuk mengolek bumbu, cuok untuk menampung air, dan sangrayan untuk menyangrai bahan makanan. Sementara itu, di Sadang Gentong, hanya satu jenis gerabah yang dibuat. Gentong atau tempayan berukuran besar, yang biasanya digunakan untuk menyimpan air, beras, atau bahan pangan lainnya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya spesialisasi lokal dalam produksi gerabah yang sudah berkembang sejak masa prasejarah. Lebih dari itu, teknik yang digunakan di kedua tempat ini mengilustrasikan fase-fase teknologi sebelum dikenal luasnya roda pemutar sebagai alat bantu produksi. Dua buah talenan yang digunakan di Sadang Gentong sesungguhnya mewakili prinsip kerja roda, walau dalam bentuk yang masih sangat sederhana. Belum ada poros atau sumbu pemutar yang memungkinkan pergerakan berputar sempurna seperti yang ditemukan dalam roda putar klasik, namun ide dasarnya telah tampak. Di wilayah barat Indonesia, tepatnya di pedalaman Aceh, khususnya di kalangan masyarakat Gayo, juga ditemukan teknik pembuatan gerabah tradisional yang tidak memanfaatkan roda pemutar. Namun ada ciri khas tersendiri yang membuat gerabah Gayo berbeda. Tatap yang digunakan sebagai alas pembentuk dibuat dari papan kayu yang diberi ukiran-ukiran. Ukiran ini kemudian meninggalkan pola-pola hias pada permukaan gerabah. Sebagai tambahan ornamen, perajin kadang-kadang menggunakan peniti atau tanduk untuk menciptakan pola-pola yang lebih rumit dan unik. Ini memperlihatkan bahwa gerabah Gayo tidak hanya bernilai fungsi, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi, produk kerajinan yang merupakan ekspresi budaya dan seni lokal. Menyeberang ke timur, di Pulau Sumbawa, tidak jauh dari kota Bima, MM Soekarto dan Suwaji Syafei mencatat adanya teknik serupa dalam pembuatan gerabah tradisional. Di sini, seperti halnya di Gayo, tatap juga dihias dengan ukiran-ukiran. Gerabah dari Bima kerap kali memperlihatkan hasil yang indah dengan hiasan tambahan yang dibuat dari tepi kulit kerang, memperkaya tekstur dan tampilan visual dari permukaan gerabah. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan artistik yang diekspresikan dalam kerajinan tradisional, sekaligus memperlihatkan kemampuan adaptasi terhadap bahan-bahan lokal yang tersedia. Lebih ke timur lagi, di wilayah Irian Jaya,
Papua, kita menemukan masyarakat pesisir yang tetap mempertahankan teknik pembuatan gerabah kuno. Di desa-desa seperti Abare dan Kayu Batu yang terletak di Teluk Humboldt, masyarakat masih menggunakan metode tatap batu, sebuah teknik dasar yang sangat mirip dengan masa-masa awal produksi gerabah manusia. Di daerah Danau Sentani, tepatnya di Kwadeware, teknik ini juga masih dipertahankan. Semua ini adalah bukti nyata betapa kekayaan budaya Indonesia begitu luas dan bervariasi, bahkan dalam satu bidang kecil seperti produksi gerabah tradisional. Teknologi yang digunakan mungkin tampak sederhana, namun setiap bentuk, setiap goresan, dan setiap ukiran memiliki sejarah panjang yang mengakar kuat dalam budaya lokal masing-masing. Dari pasir sempur di Tanah Sunda hingga ke pantai-pantai Papua yang jauh, kerajinan gerabah menjadi benang merah yang menyambung masa kini dengan masa lalu. Ia bukan hanya bukti kemampuan manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidup, tetapi juga ekspresi keindahan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam setiap komunitas. Warisan teknologi seperti ini patut dihargai bukan semata karena bentuk atau fungsinya, tetapi karena makna yang dikandungnya. Bahwa manusia, bahkan dalam kesederhanaannya, tetap memiliki dorongan kuat untuk mencipta, memperindah, dan mewariskan. Berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia, peran perempuan dalam produksi gerabah di Jawa ternyata memiliki dinamika yang berbeda. Jika di tempat-tempat seperti Sulawesi Selatan, Cangkuang, Gayo, hingga Papua, perempuan memainkan peran dominan bahkan eksklusif dalam proses pembuatan gerabah, maka di Jawa, kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja ini lebih bersifat kolaboratif, tanpa dominasi satu jenis kelamin, mencerminkan struktur sosial yang mungkin lebih egaliter dalam konteks produksi kerajinan. Namun, dari peran perempuan dalam produksi gerabah inilah, para ahli etnografi seperti Solhei menarik benang merah yang lebih luas. Ia menyimpulkan bahwa distribusi gerabah prasejarah di berbagai wilayah dapat ditafsirkan sebagai indikasi migrasi perempuan. Interpretasi ini menunjukkan adanya sistem perkawinan eksogami, yakni pernikahan di luar kelompok atau marga asal perempuan, yang seringkali berbentuk viri lokal, di mana perempuan pindah ke komunitas suaminya. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan bahwa migrasi perempuan ini juga merupakan dampak dari sistem perbudakan, di mana perempuan diperdagangkan dari satu kelompok ke kelompok lain. Dalam konteks itu, gerabah bukan sekadar benda pakai, melainkan jejak arkeologis dari sistem sosial yang kompleks. Selain gerabah, ada satu lagi peninggalan budaya prasejarah yang masih dapat disaksikan hingga kini, pakaian dari kulit kayu. Di Sulawesi Tengah, terutama di kalangan masyarakat pedalaman, praktik membuat pakaian dari kulit kayu masih bertahan meskipun secara perlahan mulai ditinggalkan. Misionaris Belanda, Kruit, berhasil mengumpulkan data penting mengenai proses pembuatan pakaian ini, sebuah tradisi yang menghubungkan langsung manusia modern dengan masa lampau yang nyaris terlupakan. Tidak semua jenis pohon dapat digunakan untuk menghasilkan kulit kayu yang layak untuk dijadikan pakaian. Pohon yang paling baik untuk tujuan ini adalah Broussonetia papyrifera, yang dalam bahasa Jawa dikenal sebagai pohon besaran. Pohon ini menghasilkan kulit bagian dalam berwarna putih yang lentur dan mudah diolah. Proses pengambilannya diawali dengan membuat keratan melingkar di bagian atas dan bawah batang pohon. Kemudian, kulit dikerat memanjang dari atas ke bawah hingga membentuk lembaran-lembaran berukuran sekitar setengah meter panjang dan 10 cm lebar. Setelah dikuliti, bagian luar yang keras dibuang, menyisakan lapisan dalam yang halus. Kulit tersebut kemudian dibungkus dan dibiarkan selama 1 hingga 3 malam agar menjadi lebih lunak dan lentur, sehingga mudah diolah menjadi bahan pakaian. Teknik ini menunjukkan pengetahuan lokal yang tinggi dalam memilih, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, bahkan jauh sebelum teknologi tekstil modern dikenal. Melalui gerabah dan kulit kayu, kita bisa menelusuri kembali bukan hanya aspek teknologinya, tetapi juga struktur sosial, sistem nilai, dan peran gender dalam masyarakat prasejarah. Kedua jenis artefak ini menjadi bukti nyata bahwa masa lalu menyimpan begitu banyak pelajaran tentang kemandirian, adaptasi, dan kreativitas manusia dalam menghadapi lingkungannya. Meskipun sederhana, teknologi ini lahir dari pengamatan yang tajam, pengalaman yang panjang, dan pewarisan pengetahuan antar generasi, sebuah warisan budaya yang tak ternilai. Setelah kulit kayu dikuliti dan dibiarkan lunak, proses berikutnya adalah meratakan lembaran-lembaran tersebut dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul yang terbuat dari batu atau kayu. Alat ini biasanya berbentuk persegi dengan permukaan pukul yang beralur-alur, memungkinkan kulit menjadi rata dan menyebar secara merata.
Untuk landasan, digunakan papan kayu yang cukup keras. Kulit kayu yang telah melalui proses pemukulan ini disebut fuya, yaitu lembaran kulit kayu yang sudah dimasak dan diproses menjadi bahan siap pakai. Fuya kemudian dikeringkan di tempat yang berangin agar tidak rusak oleh sinar matahari langsung, lalu dilemaskan menggunakan air buah ula, Strychnos ligustrina, sejenis bahan alami yang berfungsi melunakkan dan melenturkan serat kayu. Setelah kering, fuya berubah menjadi lembaran yang sangat keras dan kaku. Maka, untuk membuatnya layak pakai, dilakukan proses pelumasan, lalu kembali dipukul-pukul dan dilipat hingga menjadi lembut dan halus. Yang menarik, fuya sering dihias agar tampak menarik secara estetika. Hiasan ini bisa dibuat dengan alat cap bermotif, atau langsung dilukis dan dicat menggunakan tangan. Proses ini menunjukkan bahwa bahkan dalam masyarakat prasejarah pun, nilai seni dan keindahan telah diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini tidak hanya ditemukan di Toraja, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Kalimantan, Halmahera, Papua, dan Nias. Di Toraja, seluruh proses pembuatan pakaian dari kulit kayu dilakukan oleh perempuan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam pelestarian budaya dan keterampilan turun-temurun. Alat-alat pemukul kulit kayu yang diduga berasal dari masa prasejarah telah ditemukan di berbagai situs, seperti di Watunonju, Kalumpang, dan Minangasipaka, bahkan sampai ke Kalimantan Barat. Temuan ini memperkuat bukti bahwa teknik pembuatan pakaian kulit kayu sudah dikenal sejak zaman kuno. Di Irian Jaya atau Papua, alat-alat batu seperti kapal lonjong masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alat ini berfungsi ganda. Selain sebagai perkakas untuk menebang kayu dan merambah hutan belukar, juga berperan sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Kapal-kapal tertentu, yang dibuat dengan teknik tinggi dan tampilan indah, bahkan dijadikan sebagai simbol status sosial, disimpan sebagai harta warisan atau mas kawin dalam upacara adat. Meski demikian, seiring dengan masuknya modernisasi, alat-alat batu seperti ini perlahan mulai ditinggalkan. Tak hanya alat dan pakaian, bentuk tempat tinggal pun memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat masa bercocok tanam. Meskipun belum ditemukan bukti arkeologis langsung, para ahli menduga bahwa rumah-rumah pada masa itu dibangun di atas tiang-tiang tinggi dan memiliki bentuk persegi panjang. Dugaan ini didasarkan pada bentuk rumah tradisional yang masih bertahan di Kalimantan bagian utara, terutama di komunitas Dayak Otsiang dan Murung. Di Kalimantan Tengah, rumah-rumah seperti ini sudah menjadi langka, namun masih dapat ditemukan di sekitar Sungai Kahayan, khususnya di kalangan masyarakat Oddanum di Tumbang Kurik dan Tumbang Anoi. Rumah-rumah itu dikenal dengan nama betang, rumah panjang yang terbuat dari kayu, berdiri di atas tonggak-tonggak tinggi yang tingginya bisa mencapai 5 hingga 7 meter. Di dalam satu betang dapat terdapat hingga 50 ruangan kecil, masing-masing dihuni oleh satu keluarga. Struktur rumah ini bukan hanya mencerminkan kebutuhan praktis seperti perlindungan dari banjir atau binatang buas, tapi juga menandakan adanya kehidupan kolektif dan sistem sosial yang terorganisir dengan baik dalam satu komunitas. Melalui pakaian kulit kayu, alat batu, hingga rumah betang, kita mendapatkan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai peradaban-peradaban awal Nusantara. Segala bentuk keterampilan, pengetahuan, dan struktur sosial yang berkembang pada masa lalu masih meninggalkan jejaknya hingga kini, menjadi warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Dari teknik sederhana hingga sistem kehidupan yang kompleks, semua itu adalah bukti bahwa masyarakat prasejarah kita bukanlah kelompok primitif seperti yang sering diasumsikan, melainkan komunitas yang tangguh, kreatif, dan penuh inovasi. Di wilayah Flores, bentuk perkampungan tradisional menunjukkan adanya sistem pertahanan yang matang. Umumnya, desa-desa kuno dibangun di atas bukit, bukan tanpa alasan. Lokasi ini dipilih sebagai upaya perlindungan terhadap serangan dari luar. Pola desa tradisional ini berbentuk melingkar dan terbagi menjadi 3 bagian utama, bagian depan, tengah, dan belakang. Sampai hari ini, pola seperti itu masih bisa dijumpai pada beberapa desa di Flores. Misalnya, di wilayah Manggarai, ketiga bagian itu masih dikenal dengan sebutan khas. Palang untuk bagian depan desa, Beo sebagai pusat atau bagian tengah, dan Ngaung untuk bagian belakang. Pada masa lalu, rumah-rumah di desa ini dilengkapi dengan tempat-tempat keramat yang dipercaya sebagai titik turunnya arwah leluhur yang menjaga desa. Tempat-tempat keramat ini berupa susunan batu-batu besar, disusun menyerupai bentuk piramida bertangga. Di bagian puncaknya terdapat tahta datar yang tersusun dari batu pipih, digunakan sebagai tempat upacara atau penghormatan spiritual. Di daerah Ngada,
Tahta batu tersebut dilengkapi dengan sandaran batu yang disebut Watu Lewa, sebuah warisan simbolik dari keyakinan dan struktur sosial masyarakat setempat yang bertahan dari zaman prasejarah. Beralih ke Kalimantan Tengah, kita menemukan pola kehidupan agraris yang sangat erat dengan masa lalu. Masyarakat Dayak, khususnya suku Maanyan, Ngaju, dan Oddanum, melaksanakan sistem perladangan berpindah yang diwariskan secara turun-temurun. Aktivitas menebang pohon sebagai pembuka ladang biasanya dimulai pada bulan Mei hingga Juli. Ranting, cabang, dan batang pohon dibiarkan mengering selama beberapa bulan, lalu dibakar sekitar bulan Agustus atau September, waktu yang tepat sebelum musim hujan datang. Abu hasil pembakaran ini menjadi pupuk alami yang menyuburkan tanah. Pada bulan Oktober, kegiatan penanaman pun dimulai. Proses ini dilakukan secara gotong royong, menggambarkan semangat kebersamaan yang tinggi dalam budaya Dayak. Kaum pria berjalan di barisan depan dengan membawa tugal, alat penugal tanah, untuk membuat lubang tanam. Di belakang mereka, para wanita mengikuti sambil memasukkan butir-butir benih padi ke dalam lubang-lubang tersebut. Setelah itu, tanggung jawab pemeliharaan ladang dan pertumbuhan tanaman sepenuhnya berada di tangan setiap keluarga. Untuk mendukung kegiatan ini, sebagian besar keluarga tinggal di dangau atau rumah ladang hingga masa panen tiba. Disinilah mereka menjaga dan mengelola ladang mereka, hidup selaras dengan alam dan siklus pertanian yang telah diwariskan sejak masa lampau. Setelah panen selesai, masyarakat tidak serta-merta berdiam diri. Mereka mengisi waktu jeda hingga musim berladang berikutnya dengan mencari nafkah tambahan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan hasil hutan, seperti rotan, damar, dan buah-buahan liar, serta menambak sungai untuk menangkap ikan. Masyarakat juga memelihara hewan seperti babi dan ayam, tetapi hewan-hewan ini tidak diperjualbelikan secara komersial. Sebaliknya, mereka disimpan untuk keperluan upacara adat yang sakral dan penting bagi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Dayak. Anjing-anjing yang dipelihara bukan sekadar hewan peliharaan biasa. Mereka adalah mitra berburu yang setia dan berperan penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat, terutama dalam perburuan binatang liar yang menjadi salah satu sumber protein masyarakat pedalaman. Kisah-kisah dari Flores hingga Kalimantan ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat prasejarah tidaklah sederhana atau primitif seperti anggapan sebagian orang. Mereka memiliki sistem sosial, kepercayaan, pola hunian, dan pengetahuan agraris yang kompleks dan adaptif terhadap lingkungan. Kebudayaan mereka telah bertahan ratusan, bahkan ribuan tahun, membentuk warisan budaya yang sangat kaya dan layak untuk terus dilestarikan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini, teman-teman Grafik History. Dengan menggali lebih dalam tradisi yang ada di berbagai penjuru Indonesia, kita semakin memahami betapa berharganya warisan budaya kita. Dari pembuatan gerabah yang dilakukan oleh kaum perempuan di pedesaan hingga cara orang Dayak berladang secara gotong royong, semua ini adalah bentuk kekayaan yang tidak hanya menyimpan cerita, tetapi juga pelajaran berharga tentang kerjasama, ketahanan, dan kedekatan manusia dengan alam. Kini, saatnya kita menjaga dan melestarikan tradisi ini agar tetap hidup, dan kita sebagai generasi penerus harus terus mempelajari dan merawatnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga, bagikan video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang pentingnya melestarikan budaya kita. Sampai jumpa di video berikutnya yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.